Hai, kembali lagi di kelas geografi. Kali ini kita akan membahas mengenai kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. So, jangan dilewatkan ya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia atau disingkat dengan IPM. Pasti dari kalian sudah sering mendengar apa itu kualitas penduduk dan juga indeks pembangunan manusia. Jika kalian berpikir bahwa kualitas penduduk itu adalah mutu seseorang, dan indeks pembangunan manusia itu adalah ukuran kualitas dari manusia tersebut, jawaban kalian tidak ada yang salah. Untuk lebih mengetahui apa itu kualitas penduduk dan juga indeks pembangunan manusia, simak video ini ya. Baiklah, kita akan mempelajari satu persatu terlebih dahulu ya. Pertama, kita akan mempelajari mengenai kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Tahukah kalian bahwa kualitas penduduk pertama kali dicetuskan oleh United Development Program pada tahun 1990. Kualitas penduduk ternyata berpengaruh loh terhadap kemajuan dari sebuah negara. Kenapa bisa ya kualitas penduduk berpengaruh terhadap kemajuan sebuah negara? Kira-kira apa ya teman-teman? Sudahkah kalian mengetahui? Ayo coba berpikir sebelum kita next ke part selanjutnya. Ternyata penduduk yang berkualitas akan berkaitan atau berpengaruh terhadap upaya mengelola sumber daya alam secara arif dan bijak. Dengan hal itu diharapkan penduduk bisa hidup sejahtera. Kenapa dalam pengelolaan sumber daya alam kita harus mengelolanya dengan arif, bijak, dan berkelanjutan ya? Kira-kira apa? Yap, betul sekali. Dengan kita mengelola sumber daya alam dengan arif dan bijak serta berkelanjutan, maka kita, orang yang hidup saat ini, bisa merasakan hasil sumber daya alam dengan mudah. Kita bisa menggunakan energi listrik untuk kehidupan sehari-hari, energi batu bara, energi minyak bumi, kita bisa menggunakan motor, mobil, atau kendaraan umum lainnya. Kita bisa berjalan dengan jauh tanpa kita harus lelah karena ada energi-energi tersebut. Tapi untuk generasi mendatang, kita juga harus mengingat bahwa mereka juga memerlukan energi-energi tersebut untuk kehidupan yang akan berlangsung. Sehingga pengelolaan sumber daya alam ini harus berkelanjutan. Lalu, berkelanjutan sumber daya alam tersebut, manusia harus menggunakan sumber daya alam seperti apa? Pemanfaatannya harus secara optimal dan meminimalisir penggunaan yang berlebihan. So, bagaimana sih caranya meningkatkan kualitas penduduk? Peningkatan kualitas penduduk bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan. Yang kedua, kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan. Dan yang ketiga, kualitas penduduk menurut pendapatan.
dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat pendidikan yang tinggi membuat penduduk dapat mengolah sumber daya alam yang dimiliki dengan baik, bijak, dan mandiri, sehingga akan berdampak pada peningkatan taraf hidup penduduk. Sayangnya, penduduk di negara kita yang termasuk negara sedang berkembang seperti negara kita, tingkat pendidikannya relatif rendah dibanding dengan negara-negara maju. Sehingga kita masih rendah dalam penguasaan teknologi maju di era industri 4.0. Kondisi ini juga dirasakan oleh negara kita loh. Kira-kira apa ya penyebabnya yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia? Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia disebabkan oleh antara lain 1. Tingkat kesadaran masyarakat untuk sekolah masih rendah. Kedua, jumlah anak usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penyediaan sarana pendidikan. Hal ini sering dijumpai di daerah-daerah 3T atau daerah terdalam, terluar, dan tertinggal. Kemudian yang ketiga, penyebabnya adalah pendapatan penduduk per kapita Indonesia yang relatif rendah. Karena hal ini untuk kalangan atau masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata, biasanya mereka masih mengeluhkan dengan tingginya biaya untuk pendidikan. Oke, sebelum kita memasuki mengenai kualitas penduduk kesehatan, saya akan memutarkan video mengenai pendidikan secara singkat. Karena pendidikan itu penting, kenapa manusia itu harus memiliki pendidikan yang baik untuk dirinya. Mari kita simak bersama-sama. Poin kedua, Ki Hajar percaya bahwa pendidikan itu punya 3 peran penting. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Ki Hajar menyebut ini sebagai filosofi Trirahayu. Dia percaya bahwa semua itu terhubung dan semuanya berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Atau bahasa kerennya, everything is connected, man. Asik. Contoh gampangnya gini, kalau misalnya kalian nih berhasil menjadikan diri kalian menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang bahagia. Kira-kira lingkungan sekitar kalian, keluarga, pertemanan, atau orang-orang sekitar kalian yang lainnya, jadi lebih baik nggak hidupnya? Nah, jadi lebih baik kan? Kalau misalnya nih, di sebuah daerah, keluarga-keluarganya adalah keluarga-keluarga yang bahagia, orang-orangnya baik, daerahnya jadi maju nggak? Kalau di sebuah negara, daerah-daerahnya maju, negaranya jadi maju nggak? Kalau negaranya maju, yang ngerasain efeknya siapa? Ya semuanya. Dunia merasakan, rakyatnya juga merasakan. Semua itu terhubung dan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Memerdekakan satu orang adalah langkah awal memerdekakan satu keluarga. Memerdekakan keluarga adalah langkah awal untuk memerdekakan daerah. Memerdekakan daerah adalah langkah awal untuk memerdekakan bangsa. Jadi, balik ke kenapa 1% lakuin ini semua gitu ya. Karena kita percaya bahwa semakin banyak orang yang terpapar sama hal-hal baik yang kita ajarkan, akan semakin baik bangsa ini. Dan semakin baik bangsa ini, ya semakin nyaman kan, kita semua bisa tinggal di dalamnya. Iya kan, seluruh rakyat bakal jadi lebih nyaman dong ya kan, kalau negaranya jadi lebih baik. Termasuk gue, termasuk lo, dan termasuk semua orang lainnya. Ingat, ini udah bukan zaman zero sum game, dimana biar seseorang bisa untung, yang lain harus rugi. Kedua, kita akan membahas mengenai kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan. Kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan. Ternyata tingkat kesehatan suatu negara umumnya dapat dilihat dari besar kecilnya kualitas penduduk tingkat kesehatan. Ternyata tingkat kesehatan suatu negara umumnya dapat dilihat dari besar kecilnya angka kematian.
Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki tingkat kesehatan penduduk terbawah di dunia. Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dan sangat krusial terhadap kinerja dan aktivitas penduduk. Kira-kira apa? Jadi, rendahnya kualitas kesehatan dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan serta mahalnya biaya kesehatan. Selain itu, masih kurangnya sarana prasarana kesehatan khususnya di daerah terpencil, serta masih terjadinya penularan penyakit oleh virus dan bakteri. Selain itu, di daerah timur masih sering ditemui adanya gizi buruk yang terjadi di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan di Indonesia masih tergolong rendah. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Kelak di usia produktifnya, anak stunting berpenghasilan 20% lebih rendah daripada mereka yang tumbuh optimal. Stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3%. Bagi Indonesia, kerugian akibat stunting mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Namun, masih ada harapan dan jalan keluar. Stunting bisa dicegah dengan memastikan kesehatan dan kecukupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Ini bisa dicapai bila ibu hamil makan makanan yang bergizi seimbang, terutama makanan bersumber protein hewani agar janin sehat dan bayi lahir selamat. Ibu memberi bayinya ASI saja selama 6 bulan pertama, lalu melanjutkan dengan memberi makanan pendamping ASI dengan jumlah, frekuensi, dan keberagaman yang cukup. Mereka juga harus tinggal di lingkungan yang bersih, di mana setiap orang menggunakan jamban sehat. Agar kondisi ini terwujud, keluarga dan masyarakat perlu dukungan. Pemerintah perlu merevitalisasi posyandu sebagai sarana pendidikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita. Melatih para petugas kesehatan dan kader agar mampu mendidik masyarakat. Memberi tablet tambah darah untuk ibu hamil, serta vitamin A dan obat cacing untuk balita. Memfasilitasi masyarakat agar setiap keluarga memiliki dan menggunakan jamban sehat, serta mendidik masyarakat agar dapat mengolah dan menyimpan air minum yang aman. Semua program ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Jika angka stunting dapat diturunkan, pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan. Investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya, jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa mencapai 4,8 miliar. Jadi, tunggu apa lagi? Siapapun Anda, pemerintah pusat atau daerah, anggota DPR atau DPRD, orang tua, tokoh agama dan masyarakat, petugas kesehatan, pengusaha, atau wartawan harus mulai berperan aktif dalam mencegah stunting. Ayo, pastikan anak-anak kita tumbuh tinggi dan berprestasi tinggi. Ketiga, mengenai kualitas
kualitas penduduk menurut tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan penduduk diukur melalui besar kecilnya pendapatan per kapita suatu negara. Pendapatan per kapita mencerminkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan suatu negara. Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan ekonomi nasional dan perkembangan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita mencerminkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan suatu negara. Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki pendapatan per kapita dengan nilai yang kecil. Hal ini disebabkan oleh tidak atau belum meratanya pembangunan yang berdampak pada lambatnya proses pendidikan serta sumber daya alamnya masih banyak dikelola oleh pihak asing. Akibatnya, kita masih memiliki sedikit sekali tenaga ahli dalam mengelola sumber daya alam. Pemerintah sebenarnya telah berupaya dalam meningkatkan pendapatan per kapita penduduk, antara lain dengan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Selain itu juga menekan laju kelahiran melalui program keluarga berencana. Ekonomi Indonesia dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah telah berhasil mencapai melebihi pre-crisis level. Kita lihat negara-negara sekitar kita, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, bahkan dengan berbagai upaya mereka, GDP pada kuartal kedua tahun ini belum bisa melewati kondisi pre-COVID level. Pemerintah mengklaim sudah berhasil memulihkan perekonomian Indonesia. Di tengah negara-negara lain seperti di ASEAN sedang berjuang untuk bisa kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19. Namun, apakah perbaikan ekonomi kita ini sudah benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat? Makanya kita juga bingung ini untuk kenaikan ekonomi 7%, tapi di kita nggak berasa. Masih ya datar aja sih penjualan. Ada, tapi sedikit. Kenaikannya nggak signifikan. Di penjualan kita di toko offline kayak begini, biasanya tergerus oleh penjualan online ya, karena mereka di sana banyak event promo. Sementara ini kalau udah mulai boleh buka, jadi mungkin ada pulih kembali, agak banyak pengunjung gitu, walaupun belum jadi gitu. Ya kurang lebih 2 rit ya. Bima Yudhistira menambahkan, kini kita berharap pada faktor-faktor kunci agar pertumbuhan ekonomi kuartal 4 bisa berkualitas. Beberapa faktor itu adalah mempercepat vaksinasi bagi pekerja, mengusahakan serapan belanja pemerintah di atas 80%, dan memperbaiki data serta mempercepat pencairan stimulus pemerintah untuk penanganan dampak COVID-19. Desi Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta. Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat atau penduduk. Indeks pembangunan manusia menentukan peringkat pembangunan wilayah, sehingga bisa digunakan untuk ukuran kinerja pemerintah. Apakah pemerintah berhasil dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia atau pemerintah masih kurang dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia, sehingga kita bisa mengetahui secara pasti indikator apa yang harus ditingkatkan atau indikator apa yang bisa menghambat dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Seperti itu ya. Oke, untuk kali ini kita sampai di sini saja. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye.